Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya pernah berkarya di sebuah tempat yang membuat saya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat merayakan Ekaristi untuk oma-opa di Panti Werda. Dan itu selama kurang lebih 7 tahun. Rupanya sesudah sekian lama merayakan Ekaristi dan mengunjungi dan bersahabat dengan oma-opa di panti, saya mempunyai pandangan yang berbeda. Perjumpaan dengan mereka sungguh-sungguh membantu saya untuk memaknai hidup ini. Karena ketika saya di pastoral di paroki ini, memberikan sakramen minyak suci kepada seorang yang sudah terbaring di tempat tidur, tidak bisa bergerak selama berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan karena usia tua. Saya jadi ingat masa-masa saya melayani para oma-opa itu. Perjumpaan dengan mereka selalu menimbulkan pertanyaan di benak saya. Apa arti hidup ini? Apakah hidup akan berakhir dengan kelemahan, menjadi lanjut usia, menjadi tidak berdaya, dan hanya berbaring di tempat tidur, bergantung kepada orang lain? Dan saya dengan jujur mengatakan iya, kita akan berakhir dengan cara seperti itu. Semuanya. Dan tentu ada berbagai macam reaksi atas hal itu. Juga reaksi atas pernyataan saya. Ketika Anda mendengar saya mengatakan bahwa siapapun juga, besar atau kecil, hebat atau tidak hebat, terkenal atau tidak terkenal, kita akan berakhir dalam kelemahan, ketidakberdayaan, berbaring di tempat tidur, entah di rumah sakit, dan tergantung kepada orang lain. Itulah akhir hidup kita. Reaksinya macam-macam atas pernyataan saya ini. Bisa mengatakan tidak setuju, saya tidak akan seperti itu. Ada yang mengatakan tua itu pasti, tapi bagaimana menjadi tua itu tergantung kita. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada juga yang mengatakan bahwa ya benar, kita akan berakhir seperti itu. Tetapi kemudian lupa. Seolah-olah itu tidak akan pernah terjadi terhadap dirinya. Dia mengambil keputusan melaksanakan tugas dengan seperti biasa, seolah-olah tidak berpengaruh sama sekali. Tetapi kalau kita sering menghadapinya, saya sendiri mengalami, itu sangat berpengaruh. Ketika saya mandi dan berkaca, menyisir rambut, melihat badan saya yang sehat, saya ingat oma-opa itu. Suatu ketika saya akan seperti itu. Dan itu ternyata membantu saya untuk kemudian mensyukuri apa yang sedang saya punyai, apa yang sedang saya alami. Kesehatan itu menjadi nomor 1. Dan mensyukurinya bagaimana? Dengan memberi yang terbaik. Yang bisa saya lakukan dengan kesehatan, dengan kondisi tubuh yang luar biasa ini. Karena sadar bahwa ini tidak akan berlangsung selama-lamanya. Waktunya singkat. Namun pertanyaannya tetap sama. Apakah berarti hidup kita sia-sia karena akan berakhir dalam kelemahan, ketidakberdayaan? Mau punya anak, mau tidak punya anak. Sama. Apakah berakhir dengan kesia-siaan? Saya kemudian ingat firman Tuhan. Bunga bakung yang pagi berkembang dan sore layu pun didandani oleh Tuhan sedemikian rupa, sehingga Salomo dengan segala kemegahannya tidak bisa dibandingkan dengan keindahan bunga bakung itu. Itu sangat mempengaruhi saya. Artinya, makna hidup kita tidak tergantung panjang atau pendeknya, tetapi mekarnya sampai maksimal. Bunga bakung itu memang akan layu, hanya mekar sejenak.
Tetapi ketika dia mekar dalam kepenuhannya, dia memberikan yang terbaik untuk dunia ini. Dan dia ikhlas untuk kemudian menjadi layu. Karena dia sudah memberikan yang terbaik. Sama seperti pohon mangga. Dia bertumbuh menjadi besar dan menghasilkan buah mangga. Dan itulah kepenuhannya ketika dia menghasilkan buah mangga, itu sudah selesai. Kalau kemudian itu buah mangganya itu dipetik, dimakan, itulah kesempurnaannya. Tidak masalah siapa yang makan. Yang makan orang baik, puji Tuhan. Yang makan orang yang tidak baik, puji Tuhan. Karena urusannya adalah mekar, bertumbuh, menghasilkan buah, dan kemudian bersyukur. Karena sudah bertumbuh, berkembang, memberikan diri secara maksimal. Dan ikhlas apapun yang terjadi sesudahnya. Saya kemudian mengerti bahwa hidup kita juga sama. Yang paling penting adalah bertumbuh, mekar menjadi diri yang terbaik, memberikan yang terbaik sampai penuh, sampai habis. Dan sesudah itu bersyukur dan mengatakan, aku ini hanya seorang hamba. Pekerjaanku adalah melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadaku sebaik-baiknya. Itulah kepenuhan hidup kita. Tapi juga ada pikiran nakal dalam diri saya. Kalau buah mangga itu ternyata bertumbuh menjadi besar dan kemudian layu, mati sebelum menghasilkan buah, bagaimana? Memang disayangkan. Tetapi ketika pohon mati, pohon apapun juga termasuk pohon mangga, dia akan mati dan memberikan dirinya menjadi kesuburan, menyuburkan tanah yang mungkin akan menumbuhkan pohon-pohon mangga yang lain, yang pada saatnya akan menghasilkan buah juga. Dan itulah karya Tuhan dalam diri kita. Maka memang benar sekali, kita akhirnya tetap harus percaya akan penyelenggaraan ilahi yang luar biasa bijaksana. Tidak pernah ada yang sia-sia di tangan Tuhan. Yang penting bagi kita adalah menghasilkan buah, berkembang secara maksimal, selalu bereaksi, memberi yang terbaik. Dan itu yang bisa kita lakukan. Mengatur rangsangan dari luar. Entah itu orang yang kemudian memuji, entah orang yang mengkritik, entah orang yang menghina, kita tidak bisa mengaturnya. Tetapi reaksi kita terhadap orang itu ada di tangan kita. Dan reaksi yang terbaik adalah selalu memberikan yang terbaik dari yang kita bisa. Kebaikan hati, kerendahan hati, peneguhan, itu reaksi-reaksi yang kita berikan. Maka yang paling penting adalah reaksi dari pihak kita. Dan kita harus bereaksi memberikan yang terbaik dari yang kita bisa. Sementara kita tetap bertumbuh dan terus menghasilkan buah sampai habis. Dan sesudah itu menyadari bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Karena itu kemudian kita tidak menjadi kecil hati, tidak menjadi putus asa. Apalagi kita percaya bahwa kematian bukan akhir hidup kita. Kematian adalah sebuah pintu menuju kehidupan yang penuh utuh, yang tidak mengenal derita dan air mata. Dan kehidupan itu hanya kita bisa menyongsongnya ketika kita sudah hidup sepenuhnya, memberikan segala-galanya. Maka yang paling mengenaskan bukan bahwa hidup kita ini akan berakhir dengan kelemahan. Bukan itu. Tetapi yang paling mengenaskan adalah yang hidup untuk dirinya sendiri. Hidup yang egoistik. Sudah hidup untuk dirinya sendiri, tidak menghasilkan buah, dan kemudian mati di dalam kelemahan tergantung kepada orang lain. Itulah hidup yang sia-sia. Tetapi meskipun nanti kita hidup, kita wafat dalam kelemahan, hidup kita tidak sia-sia kalau kita sudah memberikan diri sepenuhnya. Hidup menghasilkan buah, memberi yang terbaik dalam reaksi-reaksi kita, dan kemudian menjadi layu. Karena ketika kita sudah memberikan segala-galanya, Tuhan akan menerimanya dan menjadikannya berlipat-lipat. Dan kita akan menerima kebangkitan
yang dianugerahkan oleh Tuhan masuk dalam hidup yang tidak lagi mengenal derita dan air mata. Karena kita sudah hidup sepenuhnya. Tuhan memberkati.